Ketika banyak pertanyaan bahwa kenapa ayam-ayamnya selalu sehat, kenapa ayam-ayamnya selalu energik dan lincah, produksi telur dan produksi DOC-nya juga bagus. Ayam-ayam hutan merah Sumatera ini tidak lepas dari rawatan. Tentu rawatan yang kami lakukan hanya rawatan yang biasa saja. Tapi ada hal yang penting atau bagian yang penting ketika rawatan ini didukung oleh kenyamanan dari si ayam itu sendiri. Bagaimana kenyamanan itu bisa kita ciptakan? Karena sebelumnya kita sudah tahu tentang karakteristiknya. Jadi dengan mengetahui karakteristiknya, kita akan tahu bagaimana cara memperlakukannya. Ayo simak video berikut. Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sobi, rekan-rekan peternak, dan saudara-saudara Tajiapi. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kita mengulang secara keseluruhan bahwasanya kenyamanan itu adalah faktor dari kunci keberhasilan, faktor sampingan setelah dari perawatan yang kita lakukan terhadap ayam. Khususnya di sini adalah ayam hutan merah Sumatera. Bagaimana kita mengetahui tentang kenyamanan tersebut dan bagaimana kita memfasilitasinya untuk seluruh ternak yang kita lakukan atau binatang-binatang kesayangan yang kita perlakukan, sebaiknya kita ketahui dulu karakternya seperti apa. Tentu saja ayam hutan merah Sumatera memiliki karakter yang berbeda dengan ayam yang lain, dan begitu seterusnya. Ayam joper juga memiliki karakter yang lain, atau ayam KUB juga memiliki karakter yang lain, atau unggas-unggas lain juga memiliki karakter. Nah, dari karakter inilah kita berangkat bagaimana seharusnya kita memperlakukan mereka. Apakah kita bisa melakukannya dengan keluar dari karakter mereka? Tentu bisa saja. Hanya satu yang saya pikirkan bahwasanya apakah kehilangan sebuah kenyamanan dari ternak akan membuat mereka dalam kondisi baik-baik saja. Kalau berbicara soal sebatas hidup atau tidak hidup, tentu mereka akan hidup. Tetapi dengan hilangnya kenyamanan, tentu saja akan membangkitkan rasa stres. Rasa stres inilah yang akan mempengaruhi semuanya. Makanya pada video saya di beberapa hari yang lalu, saya ingin mengulas lagi dari awal bagaimana kami di Taji Api Farm mulai berkonsentrasi melakukan penangkaran ayam hutan merah Sumatera, yang mana sebelumnya kami pelajari dulu karakteristiknya baik secara metodis melalui bacaan ataupun bertanya kepada orang-orang yang sebelumnya mengetahui persis bagaimana karakteristik ayam hutan merah Sumatera. Jadi pada hari kemarin itu yang kita bahas adalah kandang. Mungkin hari ini kita masih bahas tentang kandang. Seperti yang bisa kita lihat dan beberapa video saya di waktu sebelumnya, saya membahas ada tipikal kandang, yaitu kandang karantina, kandang produksi, kandang untuk uji coba kawin silangnya, dan bahkan kandang umbarannya. Tentu di sini kandang sendiri yang kami maksud bukan hanya sekedar untuk mengurung ayamnya, tetapi lebih daripada menciptakan suasana sehingga ayamnya tidak merasa dikurung. Tetapi dengan kondisi kandang yang sedemikian rupa yang memfasilitasi semua kenyamanannya, membuat ayamnya merasa nyaman. Dengan mengetahui karakter dari ayam hutan merah Sumatera atau apapun dari ternak kita, tentu kita akan kembali lagi mencari tahu bagaimana cara memperlakukan mereka. Makanya kandang di Taji Api itu ada 3 tipe. Ketika kita baru mendapatkan ayam hutan merah Sumatera tangkapan, kita membuatnya atau mengurungnya di kandang karantina, yang mana spesifikasinya sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana spesifikasinya adalah untuk menjinakkan mereka dulu, untuk membuat mereka terhindar dari cedera ketika mereka ingin melarikan diri atau merasa takut. Ada juga kandang kawin yang memiliki 2 tipe. Yang pertama adalah kandang kawin yang kami buka secara luas, dan ada kandang kawin silang, yang mana kandang kawin silang ini tipikal dan fungsinya sama, cuma di sini hanya untuk mengawinkan terah tertentu atau bloodline tertentu yang akan kita capai sehingga keturunannya tidak bercampur. Jadi bloodline-nya jelas, dengan harapan kita ada beberapa karakter yang diturunkan dari pejantan atau dari indukannya. Nah, untuk proses cetak F1 ayam hutan merah Sumatera, kami menggunakan kandang kawin yang luas karena betina yang kami lepaskan itu lebih dari 7.
Mengingat kembali lagi karakter ayam hutan merah Sumatera yang bersifat alfa membutuhkan daerah yang luas. Kalau daerahnya kecil, ayamnya akan stres, tentu ayam betinanya akan dipukul atau bahkan akan dimusuhi oleh ayam jantannya. Jadi itu yang saya maksud dengan menciptakan kenyamanan dengan mengetahui karakter ayamnya seperti apa. Mungkin kalau kita ternak ayam kampung asli bisa kita bebas liarkan. Tetapi ketika kita ternak ayam hutan merah Sumatera, tentu kita akan berpikir bahwa ada kemungkinan ayam ini akan terbang. Maka dari itu, bagian atas dari kandang kita tutup. Sekali lagi, memahami karakter, memahami kebiasaan, sehingga kita tahu apa yang harus kita perlakukan. Menyambung video saya yang kemarin, bahwasanya pengaturan cahaya pada jam efektif, sekarang jam 12, bisa kita lihat bahwa yang di belakang saya ini, cahaya yang masuk langsung itu tepat berada di bagian tengah, sehingga ayamnya pada menyingkir ke bagian kiri dan bagian kanan kandang untuk mencari tempat teduh. Tetapi ada beberapa ayam yang membutuhkan sinar matahari, mereka menuju ke bagian tengah. Ini juga bagian dari penelaahan karakter sehingga kita tahu bagaimana kita menyikapi kandang sehingga ayamnya tetap nyaman, tidak terlalu panas dan tidak juga terlalu dingin. Tentu efek lainnya dengan adanya cahaya yang masuk, intensitas cahaya yang masuk akan berdampak positif pada kandang, terutama untuk menjaga kelembapan dari kandang itu sendiri. Terjaganya kandang yang nyaman, terjaganya kandang yang sehat akan membuat terciptanya kandang yang nyaman buat ayam. Di sini muncul lagi pertanyaan, apakah dalam ternak ayam hutan merah Sumatera harus membutuhkan atau mencukupi parameter yang sudah menjadi ketentuan? Tentu tidak. Saya secara pribadi menyatakan ini tidak memiliki parameter tersendiri. Dia tidak punya spesifikasi khusus. Semua spesifikasi yang ada di kandang ini saya kembali lagi kepada karakteristik yang saya pelihara. Mungkin saja kawan-kawan yang berternak ayam hutan merah Sumatera lain mengatakan, saya tidak butuh tempat besar, cukup dengan tempat kecil. Oh, tentu saja mereka sudah menyesuaikan dengan karakteristik ayam yang mereka pelihara, walaupun sama ayam hutan merah Sumatera. Ada juga yang bilang begini, kami memelihara ayam hutan merah Sumatera, kami perlakukan seperti ayam kampung. Tentu tidak salah juga. Karena apa? Karena mereka memahami karakteristik hewan, karakteristik ayam yang mereka pelihara. Tidak ada yang salah. Yang salah hanyalah ketika kita memaksakan kehendak dan keinginan kita terhadap hewan peliharaan. Itu yang menjadi masalah. Ketika kita seiring dan sejalan dengan karakter hewan yang kita pelihara, tentu di sini maksud dari bahasan kami adalah ayam hutan merah Sumatera, kita akan merasa baik-baik saja. Saya akui bahwasanya kemampuan saya menjinakkan ayam itu sangat minim sekali, dan saya perkirakan ayam saya kalau ketemu orang baru mereka akan terbang, maka dari itu bagian atasnya saya tutup seperti yang bisa kita lihat. Jadi tidak semuanya ayam hutan merah Sumatera diperlakukan seperti yang kami lakukan. Semua yang kita lakukan terhadap kandang itu adalah bagaimana karakteristik hewan yang kita pelihara. Misalnya memelihara ayam kampung dengan sistem umbaran, ya mungkin karakteristiknya 100% itu tidak diperhatikan dan memang benar-benar diserahkan kepada ayam sebagaimana nyamannya mereka. Makanya kita ketahui kalau di kampung-kampung ada yang ayamnya tidurnya di atas pohon, ada ayamnya tidurnya di kandang, ada ayamnya tidurnya di pinggiran atap. Jadi tidak serta-merta semua itu menjadi bagian yang harus kita perhitungkan dan menjadi sebuah keharusan. Semuanya dikembalikan lagi dengan karakter ternak yang kita pelihara. Ketika semua sudah kita penuhi, kenyamanannya kita penuhi, kebahagiaan mereka sudah kita penuhi, fasilitas yang mereka inginkan atau kebiasaan mereka bisa kita penuhi juga, di sini kita secara langsung sudah menciptakan kenyamanan buat mereka. Tentu dengan terciptanya kenyamanan akan tercipta pula rasa aman, di mana mereka hidup sangat nyaman sekali. Mereka akan beranak pinak, bertelur dan terus bertambah. Kita pun tidak merasa stres. Karena apa? Stres yang saya maksud ketika hewan ternak itu tidak memenuhi keinginan kita. Jadi semuanya berjalan dengan seiring antara kita dan hewan ternak. Nah,
Seperti biasanya, yang saya maksud di sini adalah ayam hutan merah Sumatera. Tentu metodologi yang saya terapkan di Taji Api berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Biasa kita sesuaikan lagi dengan ternak apa yang kita jalani. Itu saja kawan-kawan, obrolan kita di kandang pada siang hari ini. Semoga apapun ternak kita bisa menciptakan kenyamanan untuk mereka dan mereka juga bisa memberikan feedback positif untuk kita. Salam hangat dari kami Taji Api, salam membara.